Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik. Tentu Pak Guru harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalau pada pertemuan kali lalu kita telah melihat kekayaan alam Indonesia, ya, lalu kita bangga dengan kekayaan alam Indonesia. Artinya kita menyadari diri kita sebagai bangsa atau sebagai warga negara Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya punya yang namanya hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita sampai di sana, mari kita melihat dulu apa sih harapan setelah kita mempelajari tema pelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, setelah mempelajari pelajaran ini kita diharapkan mampu menjelaskan arti warga negara, ya. Lalu menjelaskan arti hak dan kewajiban, menyebutkan contoh hak sebagai warga negara Indonesia, menyebutkan contoh kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan menjelaskan pesan kitab suci bahwa umat Allah memiliki kewajiban terhadap negara dan gereja. Oke, nah sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah kepada bangsa dan negara kami. Kami boleh hidup di negara kami dengan aman dan boleh berdoa, memuji serta memuliakan nama-Mu. Bantulah kami untuk selalu menyadari hak dan kewajiban kami sebagai warga negara yang baik. Kiranya dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kami dapat melaksanakan kewajiban kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Oke anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, apakah kalian ini merupakan bagian dari warga negara? Tentu saja ya, karena yang pertama, seseorang yang disebut sebagai warga negara adalah mereka yang dilahirkan di Indonesia, ya, atau ayah dan ibunya berwarga negara Indonesia serta bertumbuh dan berkembang di Indonesia. Lalu yang kedua, orang-orang Indonesia asli atau orang-orang dari bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Nah, yang bagaimana itu dikatakan disahkan dengan undang-undang? Ya, misalnya sudah memiliki KTP atau tidak lagi menggunakan paspor, ya, tapi sudah menggunakan KTP atau kartu tanda penduduk, lalu memiliki dan tercantum di dalam KK atau kartu keluarga, ya. Lalu yang terakhir ini untuk mereka yang berkebangsaan asli Indonesia, tentu lahir dari orang tua yang berwarga negara Indonesia. Oke, jadi ketika ditanya bilang apa itu atau siapa itu warga negara, kita sudah bisa menjelaskannya. Itu yang pertama poinnya. Lalu anak-anakku sekalian, mari kita lihat contoh hak dan kewajiban kita di rumah. Nah, mari kita tebak-tebak, bangun pagi atau memiliki istirahat yang cukup itu hak atau kewajiban? Benar sekali, itu adalah hak kita mendapatkan istirahat yang cukup, ya. Nah, contoh dari kewajiban misalnya apa? Nah, misalnya membuang sampah, membantu orang tua membuang sampah atau membersihkan rumah, ya. Lalu belajar dengan sungguh-sungguh, lalu menghormati orang tua. Sedangkan hak-hak kita yang pertama itu mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, lalu memiliki tempat tinggal, dan yang terakhir itu mendapatkan kasih sayang. Nah, ini semua adalah contoh-contoh hak dan kewajiban kita di rumah. Nah, anak-anak sekalian, tentang kewajiban dan hak kita itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut, ya. Pertama, pasal 27 ayat 1 dan 2. Nah, ayat 1, sebagai warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Lalu yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28, ya, hanya satu ayat ini, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan,
dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Lalu yang pasal ke-29 ayat pertama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Lalu pasal yang ke-30 ayat pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ayat 2, syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Lalu pasal yang terakhir yaitu pasal 31, ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Lalu ayat yang kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang ya. Ini pasal yang terakhir ini berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, kita sebagai warga masyarakat, ini adalah contoh hak dan kewajiban kita. Silakan anak-anakku diamati, dibaca baik-baik ya. Pertama misalnya hak mendapat sebuah pendidikan, lalu mendapat sebuah kesehatan, merasa aman dan nyaman, dan kita bisa mengungkapkan pendapat dimanapun kita berada. Lalu kita bisa bermain dan berkembang bersama dengan teman-teman kita. Itu merupakan suatu hak, apalagi bagi anak-anak ya. Lalu kewajiban sebagai warga negara misalnya apa? Menghormati orang lain, menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi peraturan, menolong sesama, dan menghargai perbedaan ya. Nah, anak-anak sekalian, kita masing-masing dipanggil untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, sekaligus menjadi warga gereja Katolik yang baik. Untuk itu, mari kita mendengarkan ajaran gereja secara khusus dalam kitab suci tentang bagaimana hal membayar pajak sebagai perwujudan aksi dari melaksanakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, kita dapat membaca tentang Yesus membayar bea untuk bait Allah dalam Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27. Kita baca bersama-sama ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang engkau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambil itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Nah, selain itu anak-anakku sekalian, di dalam Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 juga dikisahkan tentang membayar pajak kepada kaisar ya, atau pemimpin negara, pemerintahan. Nah, mari kita bersama-sama membacanya. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama. Orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka,
Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Ya, anak-anakku sekalian, Yesus sebagai warga negara menganjurkan untuk membayar pajak. Tetapi bukan hanya menganjurkan, Yesus pun membayar pajak. Yesus lahir sebagai orang Yahudi, artinya Yesus mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang Yahudi. Nah, contoh hak dan kewajiban Yesus sebagai orang-orang Yahudi, anak-anakku sekalian, silakan diperhatikan di tabel di depannya. Ini dia hak Yesus sebagai warga negara Yahudi. Yang pertama, misalnya Yesus menggunakan bait Allah atau rumah ibadat untuk berdoa, lalu mengajarkan orang-orang tentang kerajaan Allah. Sedangkan kewajibannya, setiap hari raya Paskah Yesus pergi ke bait Allah di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Lalu yang kedua, Yesus membayar pajak. Yang ketiga, mengajak setiap orang untuk bertobat. Dan yang terakhir, taat pada adat istiadat orang Yahudi. Oke, anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita mengerjakan LKPD. Mungkin ini bisa disalin lalu dikerjakan, setelah itu diperlihatkan kepada Bapak Ibu gurunya ya. Oke, anak-anak sekalian, setelah nanti mengerjakan LKPD, kurang lebih video pembelajaran kita sesingkatnya seperti ini. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu melaksanakan kewajiban kita. Melaksanakan kewajiban menunjukkan bahwa kita adalah 100% warga Indonesia. Namun demikian, kita tidak boleh lupa akan kewajiban terhadap gereja, yaitu mengikuti ajaran dan perintah gereja. Dengan demikian, kita juga menunjukkan bahwa kita adalah 100% Katolik ya. Atau dapat dikatakan bahwa kita adalah 100% Indonesia, 100% Katolik. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing ya. Apakah kalian atau saya, diriku sendiri, sudah menjalankan kewajibanku di rumah dengan baik ya? Ini mari. Kalau memang iya, silakan dilingkari selalu atau kadang-kadang atau belum. Lalu pertanyaan kedua, apakah kamu pernah meminta hak tanpa melaksanakan kewajiban? Wah, ini parah banget ya. Jangan sampai ada anak-anakku yang seperti ini ya. Dan yang terakhir, apa yang kamu ubah hari ini supaya menjadi anak-anak yang bertanggung jawab? Oke, anak-anakku sekalian, silakan disimak lagi pelajarannya. Semoga yang telah menyimak pelajaran ini dengan baik dapat membantu ya, meningkatkan kualitas daya pikir kita, daya ingat kita. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih untuk jumpa kita hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.